Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Soli? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini ya, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran PAIH ya. Dan di kelas 6, anak Soli kelas 6 ya, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam masih tentang zakat ya, tentang zakat. Pekan lalu di Zoom ya, Ustadz sudah menyampaikan tentang zakat fitrah ya, zakat fitrah ya. Silakan Soli ulang-ulangi itu di halaman 45 sampai 46. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian yang keempat atau bagian D, orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini yang penting ya. Siapa yang berhak kita berikan zakat ya? Tidak semuanya. Ya, tidak semuanya kita berikan zakat anak Soli ya. Oke. Bisa diperhatikan dalam halaman bukunya di halaman 46 ya. Di sini juga Ustadz cantumkan atau tersedia ya. Orang yang berhak menerima zakat anak Soli disebut dengan mustahik ya, mustahik ya. Jadi kalau dikatakan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Iya. Untuk zakat mal ya, ini sebutkan ya. Siapa saja yang berhak atau siapa yang termasuk mustahik ini ada dalam surat Taubah ayat 60. Nah, ini disebutkan semuanya. Ya, siapa-siapa yang berhak menerima zakat ini ya. Dan silakan anak Soli membaca ayat ini di rumah ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Pertama, untuk miskin. Ketiga, amil zakat yang ditugaskan ya, memungut atau mengambil zakat. Yang dilunakkan hatinya ya, orang yang baru masuk Islam ya, dilunakkan ya, orang mu'allaf. Orang yang dimerdekakan ya, hamba sahaya yang baru berpindah dari budak menjadi orang merdeka ya. Kemudian untuk orang yang berutang ya, misalnya kalau ada orang berutang, utangnya tidak bisa dibayar ya, maka dia berhak mendapatkan itu ya. Nah, ini kemudian untuk di jalan Allah dan orang yang sedang melakukan perjalanan, misalnya kalau butuh zakat maka diberikan dari zakat itu. Ini 8 asoli ya, satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita sebutkan satu persatu ya. Ya, orang-orang yang mendapatkan wajib mendapatkan zakat atau yang berhak ya, sahih ya. Ya, Ustadz geser dulu, kayaknya terlalu besar. Ya. Iya. Tidak apa-apa, digeser begini saja. Jadi yang pertama anak Soli adalah fakir. Ya. Jadi hitung ya. Jadi yang pertama fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'allaf. Ya. Kelima riqab. Ya, budak ya. Ini dimerdekakan. Keenam adalah gharim ya, orang yang memiliki banyak utang. Ya. Dan ketujuh fi sabilillah. Kemudian Ibnu Sabil ya, orang yang melakukan perjalanan. Ya, itu 8 golongan ya, diingat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat ini ya. Oke, nah di sini saja mungkin Ustaz. Ya. Tape. Ya, kita ulangi dari yang pertama anak Soli. Fakir ya. Jadi yang pertama yang berhak menerima zakat itu anak Soli adalah fakir ya, fakir miskin ya, fakir ya, beda dengan miskin. Jadi kalau fakir dengan miskin asli beda, ada bedanya sedikit ya. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap ya,
penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pokoknya fakir betulan. Ya, tidak punya apa-apa ya. Ya, tidak ada yang pasti dia dapatkan. Ya. Adapun miskin itu orang yang memiliki, ya ada mungkin ada pekerjaannya, tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi lain fakir, lain miskin. Kalau fakir ini lebih miskin, di bawahnya lagi miskin, ya. Jadi miskin, tapi fakir lebih miskin lagi daripada orang fakir, ya, karena tidak memiliki harta, ya. Kalau miskin ya memiliki tapi tidak cukup, ya, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, ya. Jadi bisa bedakan ya fakir dengan miskin. Jadi fakir itu miskin sekali, ya, miskin memiliki harta tapi tidak cukup. Adapun fakir sama sekali tidak memiliki, ya, tidak karena ya, misalnya tidak punya pekerjaan tetap seperti itu fakir, ya. Yang ketiga yang berhak menerima zakat anak soleh adalah amil. Siapa itu amil? Ya bukan orang yang bernama Amil anak soleh, ya. Amil itu adalah orang yang terlibat dalam panitia zakat, ya, orang yang ditugaskan khusus, pekerjaannya memang, ya, dan ini tidak boleh sembarang, ya, yang mengumpulkan zakat dan membagikan kepada mustahik. Jadi dia mengumpul dari orang-orang yang bayar zakat dan dia bagikan kepada orang yang berhak. Itu namanya amil, ya. Keempat, mu'allaf. Ya, jadi amil ini berhak juga mendapatkan zakat asli. Kemudian keempat, mu'allaf, ya. Mu'allaf ini adalah orang yang masih lemah imannya, baru pindah agama, baru masuk Islam anak soleh. Jadi perlu mereka kuatkan, ya. Mereka yang termasuk mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, sehingga perlu diperhatikan, ya. Jadi diberikan dana, diberikan makanan, karena ya agar keimanan dan keislamannya bisa bertambah kuat. Ya, bayangkan kalau baru masuk ke siang tidak ada yang perhatikan. Ini perlu. Ya, maka bisa diberikan dari harta zakat yang ada. Jadi juga mustahik. Kemudian keempat anak soleh, ya, adalah riqab. Ya, riqab, ya. Ingat istilahnya riqab. Riqab ini adalah budak atau hamba sahaya. Ya, dulu itu ada perbudakan. Budak ini bukan pembantu anak soleh, bukan. Ya, bukan pembantu di rumah, enggak. Budak itu tidak merdeka, tidak bebas dalam beribadah. Ya, harus minta izin tuannya. Pokoknya banyak hak-hak yang tidak mereka miliki. Ya. Makanya ketika mereka adalah budak, ya, mereka yang hidupnya berada dalam kekuasaan tuannya, ya, maka mereka butuh untuk diberikan dana, ya, dari harta zakat itu riqab, ya. Jadi budak atau hamba sahaya. Diingat ya, hamba sahaya itu bukan pembantu, bukan. Tapi sekarang sudah tidak ada, ya, karena sudah dihilangkan. Ya, Islam menghilangkan itu. Tidak bagus kalau ada perbudakan, ya. Ya. Kemudian keenam soleh adalah gharim. Ya, gharim. Apa itu gharim? Orang yang memiliki banyak utang. Ya. Jadi punya utang yang sudah sangat sulit untuk dibayar. Maka bisa diberikan zakat. Ya, tetapi perlu dilihat. Makanya ada petugasnya. Ya, supaya jangan sampai ada orang yang bohong. Ya, harus jelas. Ya. Karena jangan sampai karena banyak utangnya, ya, sehingga dia mencuri misalnya, ya, merampok misalnya, ya, seperti itu, ya. Bukan orang yang banyak utangnya, ya, tapi jarang sholat misalnya, ini perlu diperhatikan juga, ya, ya. Orang yang baik yang memang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian ketujuh nasoli fi sabilillah, ya. Sabilillah itu artinya jalan Allah, ya. Termasuk sabilillah adalah orang yang berjuang untuk kepentingan agama. Misalnya orang-orang yang melakukan orang yang menuntut ilmu misalnya, itu termasuk, ya, fisabilillah. Ya, orang yang perlu berjihad, orang yang menuntut ilmu, maka bisa diberikan dari harta zakat itu. Ya, karena mereka adalah fisabilillah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini adalah orang yang melakukan perjalanan, musafir, ya. Bagi mereka yang musafir, maka boleh
kita berikan harta. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena orang musafir itu bisa kehabisan bekal, ya. Nah, seperti itu Nasol, ya. Perlu kita pahami terkait ini. Ya. Tapi Pak Nasoli, untuk ini mungkin Ustadz cukupkan dan kita hafalkan 8 golongan ini. Dan untuk bagian terakhir insya Allah kita akan ketemu di Zoom insya Allah pekan depan. Hikmah zakat. Ya, sekaligus Ustadz ingatkan bahwa pekan depan inilah pekan tugas untuk anak solih. Untuk hari ini belum ada tugas, ya. Pekan depan insya Allah ada tugas untuk kelas 6. Ya, demikian anak solih. Ustadz berharap ini bisa dikuasai 8 golongan. Dan artinya golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ya, yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima apa itu gharim, ya, atau rikob dulu, ya, rikob, ya, rikob ini budak. Kemudian gharim itu adalah orang yang banyak utang, ya. Kemudian sabilillah, orang yang melakukan menegakkan agama Allah, seperti orang yang belajar menuntut ilmu, ya, itu berhak mendapatkan itu. Ya, kalau memang tidak mampu, ya belajar, pergi pesantren, pergi menghafal, apakah dia berhak mendapatkan zakat itu. Kemudian ibnu sabil, orang yang musafir. Oke, mungkin Nasoli yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah pekan depan kita ketemu di ruang Zoom, ya. Tapi Ustadz sangat berharap kita betul ulangi pelajaran kita. Video-video yang Ustadz kirimkan ini perhatikan baik-baik, ya. Tapi kita cukup Nasoli, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Nasoli, ya. Iya.